Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, sangat bersemangat dan bahagia hari ini karena telah hadir salah satu lembaga pusat pelatihan Laundryversity yang saya harapkan bisa tumbuh dan berkembang, terutama mendukung SDM Laundry menjadi pelaku usaha yang giat, amanah, dan berkualitas. Saya mengucapkan selamat atas dibukanya Laundryversity. Dengan kehadiran Laundryversity diharapkan SDM Laundry dapat meningkatkan kesejahteraan, lapangan kerja rekan-rekan kita yang bergerak di bidang usaha laundry. Yuk, sama-sama kita dukung dan kerja keras agar pelatihan seperti ini dapat merata di seluruh Indonesia dan rekan-rekan kita menjadi lebih berkompeten dalam bidang masing-masing. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menti dan Besti, akhir-akhir ini es teh Solo lagi booming luar biasa. Kalau Anda perjalanan ke Solo, wajib mampir ke seorang pengusaha laundry senior di Solo. Namanya Mas Hanif Johar Arifin. Atau brandnya yang terkenal adalah Laundry Bagus. Malam ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Hanif bagaimana kiat-kiat sukses dan bagaimana Mas Hanif menjalani usaha laundrynya di kota Solo. Selamat malam Mas Hanif. Malam Pak Rasul. Apa kabar Mas Hanif? Waduh. Alhamdulillah baik. Ini setelah kita wedangan, kita mampir ke tempatnya Mas Hanif dan menodong beliau untuk podcast. Mas Hanif, bisa dijelaskan awalnya Mas Hanif terjun ke bisnis laundry? Ya. Itu seperti apa Mas Hanif? 2008 akhir ya. Saya kan dulu terakhir 2008 awal itu saya nikah kan Maret kan. Kemudian akhir itu waktu itu saya masih buka counter kecil-kecilan ya, counter HP, udah mau bangkrut tuh. Counter handphone mau bangkrut. Udah mau bangkrut. Dan akhirnya benar-benar bangkrut ketika sewa tempatnya itu naik. Sebenarnya bukan naik sih, tapi ganti harga ya. Dari harga sekian menjadi 2 kali lipatnya, itu kan diganti harga kan. Nah, dibentokin lah ya berarti ya. Kebetulan sebelah saya itu buka laundry, saya itu dan itu pertama kali saya lihat mesin cuci bukaan depan itu, jadi kan saking katroknya gitu. 2008 baru ngelihat mesin cuci bukaan depan alias front loading. Iya, baru tahu. Biasa. Terus kok kelihatannya ini gampang ditiru gitu ya. Terus istri saya mulai tanya-tanya gitu kan. Tanya-tanya, Pak, buka laundry gini. Udah begitu kontrakan habis sekitar akhir tahun kan 2008 saya pindah ke daerah Baturono yang sampai sekarang ya. Di itu nggak tak tutup karena sejarah gitu ya. Sejarah. Istilahnya orang selalu bilang Joko Loro Mas Hanif ya. Iya. Usaha pertama yang sangat bersejarah gitu ya. Sejarah itu. Iya. Itu nyari tempat di mana-mana itu. Kayak gitu loh, nyari tempat padahal nggak ada uangnya gitu. Akhirnya pas dapat tempat itu 4 juta ya saya beranikan diri pinjem ke tempatnya kakaknya istri saya gitu. Buat nyewa tempat situ sekitar 4 juta dulu harga setahun. Pinjam uang 4 juta sekarang dibalikin belum Mas Hanif? Udah. Cuman kalau dulu lama. Tapi kalau dulu lama itu bisa dicicil setahun itu kalau waktu itu. Ya. Dan saya yang saya itu rasakan sampai sekarang itu saya orangnya spontan. Jadi kayak tempat ini pun saya biasanya malam gitu Pak ya. Malam lihat lokasi cocok, besoknya transaksi langsung deal gitu. Nah, kebanyakan yang saya nggak pakai gitu. Lama, nggak perlu survei visibility, nggak usah ya? Iya, nggak. Itu pokoknya feeling dapat, gaspol langsung gitu. Gaspol langsung gitu. Itu berarti, rata-rata gitu semua tempat-tempat yang saya sekarang gitu. Tempat untuk laundry Mas Hanif ya? Untuk laundry, untuk rumah. Bahkan kemarin pas itu dapat bisa beli rumah itu kan juga nggak sengaja itu lihat dari Facebook, kemudian lokasinya kelihatannya cocok gitu. Udah langsung malam itu juga saya kasih komitmen fee, akhirnya berapa hari langsung DP negi. Luar biasa. Ini Mas Hanif berarti otak kanan banget, nggak pakai lama, nggak pakai mikir, langsung dieksekusi. Langsung. Ini udah tipikal pengusaha banget ini. Kemudian Mas Hanif, dulu kan saya lihat Mas Hanif runtang-runtung sama Mbak Sasi Kirana, sama Mas Daru Sumantoro. Itu bagaimana ceritanya Mas Hanif? Ya itu. Saya buka laundry 2008 akhir itu bener-bener dari nol gitu ya, karena mungkin nolnya orang itu kan beda-beda ya, privilege-nya ya. Mungkin ada orang yang dari nol tapi bapaknya udah kaya gitu. Kalau dulu saya rasa juga udah bener-bener nol karena rumah juga nggak memungkinkan buat laundry. Rumah itu listrik cuma 450, nggak punya tempat sama sekali buat
Akhirnya nyucinya juga di kamar mandi gitu. Terus airnya aja nggak ada pompa. Jadi saya bisa nyuci kalau malam jam 10 malam sampai jam 2 pagi itu saya sama istri nyuci. Nanti esoknya itu jam jam 5 pagi sampai jam 8 itu ibu saya, kakak saya itu yang jemuri sampai di genteng-genteng rumah gitu. Udah kayak gitu. Saking nggak cukupnya jemuran Mas Hanif ya? Iya kan nggak ada jemuran, sampai nggak ada uang buat bikin jemuran dan sebagainya. Gitu. Jadi selama saya buka laundry itu hampir 2 tahun saya jalan di tempat, nggak ada tempat buat itu Jemur. nggak ada tempat buat sharing-sharing, teman buat sharing-sharing, nggak ada tempat buat ini, fasilitas juga sampai akhirnya ketemu Facebook kan, kenal dengan Facebook waktu itu. Terus pertama kali ngobrol-ngobrol di Facebook, loh kok ternyata ada juga yang buka laundry di Facebook gitu. Saya pertama kali dulu nge-add temen itu yang di Facebook itu yang ada namanya laundry tak add semua. Itu saya masih ingat itu, orang pertama kali saya itu Excel Laundry Jogja. Saya nggak kenal orangnya yang mana, tapi yang jelas di situ ada tulisan laundry, saya add semua. Sampai ketemu akhirnya, ya oke ada Solo gitu loh, ada Daru, terus chat-chat gitu kan. Chat-chat ngobrol-ngobrol Chatting di Facebook ya, ngobrol-ngobrol. Akhirnya jumpa darat. Ya, itu dulu jumpa daratnya waktu itu saya pinjem vacuum cleaner itu. Vacuum cleaner untuk apa itu Mas Hanif? Kok udah pakai vacuum cleaner waktu itu? Saya pernah posting di Facebook kan, cuci karpet kan saya nggak tahu cara nyuci karpet gimana Pak. Setahu saya kalau nyuci karpet pernah dengar katanya pakai vacuum cleaner. Saya coba tanya ada yang punya hair dryer nggak gitu. Untung nggak ada. Karpet pakai dryer lucu itu. Lanjut. Waktu kering kayak gitu. Nah itu ya saya tahu akhirnya konsekuensinya pasti keceroy gitu kan, dibully gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Akhirnya itu pertama kali saya ketemu. Waktu itu saya pinjam vacuum cleaner. Dari sejarahnya ketemu Mas Daru Sumantoro itu karena Mas Hanif kenal dan kepengen pinjam vacuum cleaner. Iya. Kemudian dipinjemin beneran sama Mas Daru. Dibenerin, cuma 1 hari langsung besoknya di WA. Ini setelah saya pakai lagi gitu. Aduh, ini orangnya nggak percaya apa bener-bener mau dipakai. Ya udahlah, nggak apa-apa. Itu. Terus sama Mbak Sasi kira lagi gimana ceritanya? Ya dari itu. Masih bikin laundry apa tuh? Sunpreti ya? Sunpreti ya, Sunpreti ya. Nah kan di Facebook juga ada kan. Tapi keberanian saya buat ketemu itu sangat kecil sekali gitu loh. Saya masih introvert lah ya, masih minder gitu ya? Sangat gitu. Kalau ketemu karena awal-awal saya ke Jakarta juga nggak berani kan, ketemu orang gitu. Bahkan saya masih ingat postingan dulu sama Haidir itu ya. Saya penasaran banget sama orang ini karena laundrynya udah di mana-mana kayak gitu-gitu ya. Padahal kan cuman bahasanya aja kan. sampai ada orang bilang kan sebenarnya kamu gak nipu, tapi yang orang yang ketipu sama kamu banyak itu. Orang yang ketipu sama postingan kamu banyak gitu. Ya, gara-gara itu kan laundry bagus outlet sekian gitu. Taunya kan punya saya semua, padahal kan saya cuma numpang promo di laundrynya orang. Itu namanya gimmick marketing Mas Hanif ya. Lanjut Mas. Itu kalau dengan Mbak Sasi ya dari Mas Daru itu sendiri ya. Ini ada teman kita juga orang Sunpreti. Oh iya saya penasaran kan akhirnya ketemu kan sama dia kan. Sempat pinjam mobilnya juga buat ngirim boiler. Jadi waktu itu saya pernah ada orderan ya karena nggak ada uang kan saya boilernya pinjam uangnya pinjam Mas Daru, mobilnya pinjam Mas Sasi, yang dapat uangnya. Pengakuan jujur seorang Mas Hanif Zuhair Arifin. Uangnya minjem buat beli boiler, minjem Mas Daru Sumantoro. Mobilnya pinjem semuanya Mbak Sasi. Dan yang nyupirin juga dia. Yang nyupirin dia. Wah ini bawaan beneran ini kan. Aduh, kayak gitulah aneh. Terus kan sempat kerja bareng bertiga gitu Mas Hanif? Iya kerja. Dan itu yang mulai mengangkat, saya mulai agak berani tampil di itu kan waktu itu saya diajak kayak seminar ya, kayak apa namanya itu ya. Ya intinya dari Pemkot kan ada program untuk pemberdayaan orang-orang yang mau bersosial menengah ke bawah itu loh, ngasih pendidikan lah ya. Pendidikan. Vokasi ya. Nah, gitu. Sebenarnya saya tahu sih di belakang setelah itu saya baru tahu sih mereka sebenarnya Mas Daru sama Mbak Sasi itu ngajak saya buat bantu-bantu aja sebenarnya, bukan ngasih. Karena lokasi masyarakat itu deket dengan rumah saya. Jadi kalau ada apa-apa nanti biar saya aja yang masuk. Tapi ya nggak apa-apa. Buat saya itu ini kesempatan buat saya menaikkan postingan karena waktu itu butuh banget postingan kan buat menjual kan. Dan dari situ akhirnya mulai kenal dengan mulai akrab dengan Mbak Sasi, dengan Mas Daru. Terus itu yang pertama, yang kedua, yang pertemuan keduanya
saya itu dikasih bayaran waktu yang pertama itu kan saya dapat bayaran 500.000 ya selama 5 hari kerja. 5 hari kerja 500.000. Waktu itu juga 500.000. sangat besar banget Mas Hanif ya. Ya kalau bagi saya besar banget itu saya kerja di laundry juga gak dapat 500.000 waktu itu besar banget, saya masih ingat. Kemudian yang kedua diajak lagi itu sama mereka berdua, ini nggak usah dikasih uang aja, langsung kasih HP ya. Karena waktu itu saya nggak punya Android ya, belum punya BlackBerry ya. Waktu itu kan yang terkenal kan BlackBerry ya. Ya. Saya masih pakai HP Cina yang mereknya juga nggak tahu dulu mereknya apa. Itu yang beliin handphone BlackBerry Mas Daru atau Mbak Sasi? Ya kayaknya berdua sih, nggak tahu dia. Berdua. Tapi yang jelas itu kan harus. Kayak dua ini ada konspirasi kayaknya ya. Ini mereka kan ini orang suruh beli kayak gini susah banget ya, bukannya nggak susah, emang nggak ada uangnya buat beli kayak gitu. Nah dari pelatihan laundry itu kan ya mungkin dulu senjata saya ya posting aja dengan minimal kata-kata gitu loh. Makanya sampai ada orang yang bilang sebenarnya kamu nggak nipu, memang bener kamu nggak nipu, tapi orang yang ketipu sama postingan kamu banyak itu. Mereka ekspektasinya terlalu tinggi itu. Itu akhirnya itu pertama kali saya dapat konsumen itu orang Manis Mata. Bahkan nama itu juga baru saya dengar ya, Manis Mata ternyata lokasinya di Kalimantan Barat ya. Ya, Kalbar ya. Kalbar. Tahu-tahu lihat postingan saya, dia sampai ke sini. Dari Kalbar langsung ke Solo. Sampai ke Solo, gara-gara lihat postingan di Facebook itu. Pak, saya mau ikut pelatihan laundry gitu. Orang datang ke sini. Begitu ke sini nggak ada tempat pelatihannya, terus apa yang terjadi? Ya saya ke tempat orang lah, tempatnya Mas Daru lagi lah. Kemana lagi? Kemana lagi? Dan di sana juga nggak ada setrika uap gitu loh. Ngomong sama Mas Daru gimana? Mas, ini ada orang jauh-jauh atau gimana? Ya. Menyampaikan Mas Daru seperti apa? Biasalah, dulu saya juga sering dibohongin. Akhirnya lama-lama saya juga bohongin dia. Saya ada tamu ini mau belajar di sana gitu. Itu waktu itu karyawannya saya kasih 50.000 itu. Saya dapat bayaran 2 juta waktu itu. Udah tinggi banget. Karyawannya dapat 2 juta ngasih karyawan 50.000 nggak ada apa-apanya ya? Kecil aja 50.000 gitu kan. Kalau dia nggak tak kasih, udah. Mas Darunya pernah nggak dikasih duit? Nggak tak kasih tuh. Lanjut Mas Hanif. Ceritanya semakin menarik nih, teman-teman. Ini kalau dibikin sebuah sinetron jadi berapa episode? Tapi ini cerita nyata, cerita real dari seorang bos laundry bagus. Kita pelajari dan kita ambil hikmahnya. Lanjut Mas Hanif. Iya. Waktu itu saya masih bingung ya. Sebenarnya saya itu kemampuan saya itu di mana itu. Saya masih belum ketemu sampai sana. Karena mungkin kalau saya lihat Mbak Sasi dia udah punya pendidikan tinggi kan sebelum terjun ke laundry. Jadi dia bikin penawaran juga bagus. Dan salah satu yang dia jadikan senjata itu kan pernah masuk di kayak piagam itulah. Jadi kan buat senjata ke orang biar percaya sama itu kan ada gitu loh. Si Mas Daru punya basic di bengkel kan. Ya. Jadi kan udah punya basic di sini lah. Saya apa itu? Saya nggak punya. Nggak ada yang buat itu loh. Udah nyari terus kan sampai akhirnya kelihatannya saya emang dijualan gitu loh. Dijualan bukan di laundry itu sendiri, tapi lebih passion di jualan mesinnya justru Mas Hanif ya? Di jualan mesinnya, tapi kalau mau jualan juga pasti butuh modal. Ya itu kalau cuma sekali itu mungkin minjem ke dia bisa, tapi kan nanti lama-lama kan nggak mungkin itu kan. Nggak mungkin dipinjemin terus ya? Nggak mungkin dipinjemin terus gitu kan? Harus muter-muter otak terus, ini gimana saya bisa ini. Akhirnya kan saya mulai jualan paket. Nah jualan paket itu kan nggak butuh barang kan waktu itu kan. Saya cuma butuh sebuah brosur, dan brosur itu tinggal nanti saya bilang ke konsumen untuk paket ini minimal nanti DP 70%. Ya 70% kan bisa saya belanjakan dulu. Kalau mungkin pinjam-pinjam dikit kan masih bisa gitu. Dan itu selama saya jualan paket saya ingat ya saya udah ngerepotin banyak orang. Ya kayak kalau di Bekasi itu kan ada namanya Mas Beli ya, orang Ikilo Laundry ya, Mas itu Beli. Itu yang paling sering saya repotin. Welly kalau nggak salah nama ya Beli dulu, kalau sekarang udah Beli beda ya. Jadi saya dari itu juga nggak kenal yang namanya ojek dan nggak kenal. Jadi saya sering repotinnya udah tidur di sana, makan juga ikut ya. Jadi misalkan ada jualan paket ke sana itu Pak, daerah-daerah Bekasi, Cikarang, Jakarta, gitu ya? Jakarta gitu. Itu mulai dari dia saya nunut tidur di situ, makan di situ, masih saya suruh nganterin ke tempatnya konsumen. Konsumen gitu ya. Itu. Dan
ada aja orang yang akhirnya ketipu gitu sama saya. Termasuk Bu Aris gitu kan. Banyak banget kan itu. Rata-rata mereka tuh penasaran gitu loh. Kenapa kok orang Jawa masih bisa masuk ke Jakarta, bisa jualan paket gitu loh. Nah, Yang Jakarta sudah banyak banget yang jualan paket gitu kan ya. Rasa penasaran itu yang tak manfaatkan. Kamu mumpung penasaran tak manfaatkan sekalian gitu. itu udah banyak, udah nggak kehitung orang yang tak manfaatin. Ya, sebenarnya sih nggak dimanfaatin ya, tapi karena mereka penasaran ya udah tak ajak cara jualan paket gini. Ternyata ketika udah sampai di lokasi juga kaget. Ternyata cuma gini aja, tak kira survei lokasi apa, ternyata cuma bawa meteran itu. Iya, mereka mikirnya kan ekspektasinya terlalu tinggi kan. Yang namanya jualan paket tuh mungkin survei lokasi seperti bayangan mereka. Survei visibility ya, nongkrong, ngitung traffic, metaan, psikologi, antropologi masyarakat. Mungkin seperti itu ya bayangan orang-orang. Ternyata cuma bawa meteran. Meteran cuma ngukur, oh tempatnya kayak gini, ini tempatnya kayak gini. Dengan PD-nya orang percaya aja gitu Mas Hanif ya? Iya. Dan mungkin kenapa dulu kebanyakan saya jual di daerah Jabodetabek karena saya nggak pede kalau jualan di Solo. Lalu saya aja kayak gini kan. Saya pas ada pelatihan aja dulu kan ke tempatnya itu kan Mas Daru, dan Mas Daru ternyata di sana belum ada boiler. Saya ke tempatnya Mas Nanang, nggak, padahal dia itu beliin boiler ke tempat saya itu. Tempat kalau di saya sendiri nggak pakai boiler waktu itu. Saya belum punya boiler karena saya nggak punya itu kan buat akhirnya saya training ke sana waktu itu. Padahal Mas Hanif yang jual boilernya ke tempat Mananang. Tapi tempat trainingnya justru di tempat orang yang beli boiler kan. Karena saya belum pakai. Luar biasanya di situ. Sampai akhirnya mulai dapat uang dikit-dikit mulai buat apa namanya beli memperbaiki rumah lah. Naikkan daya jadi 2.200, kemudian beli setrika uap. Terus kalau dryer memang dulu saya beli pertama itu Modena ya. Pada waktu itu harga 3.600.000 di toko elektronik Candi. Elektronik di toko elektronik itu saya pakai kredit waktu itu, kredit bulanan. Terus setengah aja waktu itu saya masih listrik. Saya juga jualan udah bikin brosur. Waktu itu kan saya pemasarannya lewat brosur ya. Lewat brosur ke laundry sekitar gitu. Saya masarin alat konversi tapi saya sendiri belum pakai konversi. Masih listrik gitu. Jadi kayak agak pede gitu loh saya kayak gini. Tapi saya pasti ketemu apa yang bisa saya unggulkan. Jadi passion Mas Hanif ya. Jadi passion saya akhirnya ketemu gitu. Itu perjalanannya seperti itu, Pak. Terus kemudian Mas Hanif pernah menjual paket paling jauh kemana? Paling jauh Prabu Mulih. Prabu Mulih? Ya. Itu naik mobil atau naik pesawat? Prabu Mulih naik pesawat. Naik pesawat? Dan itu jadi pengalaman pertama naik pesawat? Bukan, yang pertama itu yang ke Jakarta itu. Saya dikirim sama Mbak Sasi itu kan. Saya belum pernah ke bandara aja belum pernah, tahu-tahu disuruh training ke Jakarta. Oh, senengnya nggak umum saya waktu itu. Waktu itu sebenarnya mau dia udah ngobrol-ngobrol sama Mas Daru itu ya. Ini dikasih berapa ya? Karena kan di sana udah di transportasi udah dikasih, kemudian terus katanya yuk 150 kan estimasinya segitu kan. Terus untung saya dibela waktu itu. Untuk dibela kayaknya kamu mau nggak kasihan tuh dia ninggalin keluarga masa walaupun udah difasilitasi masa cuma dapat segitu. Akhirnya dekat sekitar 700-an waktu itu. Terus itu pertama kali saya naik pesawat dan itu pun saya jam 5 pagi dijemput diantar ke bandara karena saya nggak tahu cara boarding pass. Sama-sama Mas Daru. Enggak, saya sendiri. Dia itu diantar sama Mbak Sasi itu yang ngasih kerjaan itu. Oh, luar biasa. Berarti pas di jalan saya baru ditelepon sama ngasih taunya tulus dan tidak ada udang di balik pempayek. Jadi ya dibekelin, ya dibeliin tiket, dianterin lagi dan diajarin cara boarding naik pesawat itu Mas Hanif. Iya. Pulangnya naik pesawat atau? Iya, itu harusnya kan saya dapat fasilitas naik pesawat kan, ditelepon sama dia. Kamu nggak usah naik pesawat, kamu bisa aja minta uangnya yang buat tiket pesawat itu. Jadi kan nanti dapat ngasih sisa uang ke rumah kan lebih banyak gitu. Iya bener ya. Bener ya. Akhirnya saya pulang naik bis loh. Oke Mas Hanif, berarti sekarang punya laundry iya, jualan paket di laundry bagus juga iya? Iya. Oke. Paling banyak jualan di laundry bagus berapa set Mas Hanif? Paling banyak, ini mungkin akumulasi dari mungkin saya nggak nyerah dengan iklan terus. Paling banyak 40 set gitu. 40 set jualan mesin laundry. Ya. Luar biasa. Seorang Mas Hanif yang ada di Solo di daerah bisa menjual 40 set mesin laundry. Itu suatu hal yang tidak mudah. Kalau bukan karena rezeki dari Tuhan, tidak akan nyangkut. Betul Mas Hanif? Yeah. Oke. Jadi sekarang berapa orang karyawan Mas Hanif dengan toko laundry bagus ini sekarang?
Toko kalau karyawan yang di toko nggak banyak Pak, cuma 4 orang ya. Karena 4 saya orang. Masih ikut juga dari apa teknisi dari Mudah-Mudahan juga masih ikut Mas Hanif ya? Enggak, saya masih sering gunakan orang lain buat itu. Jadi misalkan instalasi saya gunakan tim orang lain. Oh, tenaga lepas berarti ya? ya? Iya, tenaga lepas gitu. Oke. Itu saya buat cuman itu aja cost-nya udah ini ya, udah tinggi. Tapi saya hitung-hitung masih untung saya masih dengan kayak gitu daripada saya karyawan. Meng-hire karyawan yang tetap gitu ya? Iya. Oke, Mas Ya, Hanif, di toko baru. dengan 4 orang karyawan, Mas Hanif sudah existing hampir 15 tahun berarti ya di usaha laundry. Baik usaha laundry kiloannya maupun jualan paket laundrynya. Iya. Kemudian, apa harapan Mas Hanif ke depan? Dengan perkembangan industri laundry yang ada di Solo dan ada di Indonesia. Kira-kira apa yang bisa Mas Hanif sampaikan ke teman-teman pengusaha laundry yang di daerah-daerah atau yang ada di kota lain? Ya laundry itu jangan lagi dipandang sebelah mata ya. Dulu waktu saya pertama kali buka laundry itu ada tetangga kiri kanan yang wah sekarang jadi tukang cuci ya sebagainya. Tapi kalau kita lihat sekarang kan banyak banget pelaku orang yang orang kaya gitu mampu lah ya. Orang mampu yang sekali keluar uang buat buka usaha laundry itu hampir sudah sampai miliaran. Setengah M, ada yang 1 M, ada yang itu. Jadi nggak usah itulah. Walaupun nanti mulai ini dari nol, dari kecil, tapi banggalah dengan profesinya. Nanti akan ketemu passionnya di mana gitu, passion di mana. Gitu. Oke, saya perjelas, jangan pernah melihat konten bisnisnya, tapi lihatlah cara-cara berbisnisnya. Ada teman saya membuka usaha laundry dengan modal 6,5 M, bangkrut, 15 outletnya tutup. Namun Mas Hanif dengan kemauan yang kuat, dengan konsistensi diri yang luar biasa, dengan pemikiran-pemikiran sederhana tapi breakthrough, bisa out of the box, bisa membuat usaha laundrynya existing 15 tahun. Modal mungkin bukan halangan buat Mas Hanif, tapi kita hari ini belajar, kita hari ini melihat saksi bisu seorang laki-laki dari Solo bisa menampaki usaha laundry dari nol hingga menjadi seperti sekarang ini. Mas Hanif, tadi sering-sering disebut Mas Daru dan Mbak Sasi Kirana. Kira-kira apa yang mau Mas Hanif sampaikan ke 2 orang yang banyak membantu Mas Hanif tersebut? Ya, terima kasih lah udah dikenalkan ini. Sebenarnya banyak juga sih, bukan hanya 2 orang ya, ada beberapa temen. Cuman karena yang dulu awalnya dari kenal pertama ya sama Mbak Sasi itu, sama dengan Sun Pretty Laundry-nya, dengan Mas Daru. Oke. Saya dulu pernah juga nih jualan paket tuh kan, ya saking desonya gitu ya, sampai diajarin buka bagasi mobil itu seperti ini loh. Nanti kamu jangan malu-maluin itu. Kalau kalau ingat zaman-zaman itu malu banget loh. Teman-teman, menarik bukan? Dari keluguan, dari kesederhanaan Mas Hanif, kita belajar bagaimana bangkit dari keniscayaan menjadi sebuah kesuksesan bisnis. Mas Hanif yang menampaki usaha laundry dengan tertatih-tatih, dengan merangkak, dengan menangis darah, alhamdulillah hari ini sudah mendapatkan hasilnya. Pencapaiannya rumah juga baru beli, ya Mas Hanif ya? Rumah baru beli, buka lagi toko atau gudang yang lebih besar dari gudang sebelumnya. Itulah bukti dari konsistensi dan keseriusan Mas Hanif menampaki bisnis usaha laundry. Teman-teman, malam ini kita belajar banyak dari Solo. Terus belajar agar terus banyak dapat ilmu, terus silaturahim agar terus banyak dapat solusi, dan terus action agar terus banyak dapat cuan. Mentor Laundry Channel, Gaspol.